Hadirin sekalian, selamat pagi, Sriwijaya. Kali ini hadirin sekalian akan disuguhkan acara drama kolosal satu babak berjudul Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman. Hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan kepada para penari sejumlah 70 orang sebagai opening pada acara drama kolosal Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman. Penari-penari ini diikuti oleh 70 orang personel gabungan antara prajurit TNI dan Akademi Perawatan Isgam Satwa Sriwijaya. Inilah persembahan tari Yasama. Janganlah lupa beli
sekalian, siapa yang tidak kenal Sudirman? Beliau terkenal dalam memimpin perang gerilya, perang rakyat semesta. Kurang lebih 7 bulan beliau melakukannya dengan para pasukannya. Hadirin, Jenderal Sudirman kembali memegang pucuk pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia dan telah mengeluarkan perintah harian antara lain sebagai berikut. Saat sekarang adalah genting dan penting sekali yang bersifat menentukan nasib bangsa dan negara kita. Berhubungan dengan itu, diperintahkan kepada segenap anggota APRI supaya tetap di tempat masing-masing untuk mengerjakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan sumpah dan prajurit yang telah diikrarkan. Tidak lagi terikat pada pasal-pasal perjanjian Renville. Tepat jam 19 Desember 1948, mesin-mesin perang Belanda meninggalkan garis awal, menusuk posisi-posisi pertahanan TNI. Firasat dan perhitungan Panglima Besar Sudirman benar adanya bahwa Belanda akan mengadakan agresi ke ibu kota dengan pasukan payungnya dan mengadakan pengeboman baik di kota Yogyakarta maupun sekitarnya.
ampun. Janji. Ampun, ampun. Gak kena. Sakit. All of this preacher travel experience better. Hadirin, demikianlah bombardir yang dilakukan oleh Belanda yang telah meluluh lantakkan lapangan Maguwo dan Jogja sekitarnya. Mencermati perkembangan situasi Yogyakarta saat itu, Panglima Besar Sudirman dalam keadaan sakit, beliau pun berangkat ke gedung Istana Negara, di mana saat itu akan diadakan sidang darurat kabinet. Panglima Besar Sudirman sendiri tidak mendapatkan undangan untuk ikut bersidang. Oleh karena itu, beliau hanya menanti di luar sidang untuk menerima penjelasan dan perintah lebih lanjut. Sementara di luar sidang, Jenderal Sudirman bertemu dengan si Sultan Hamengkubuwono IX. Baik-baik Bapak. Monggo, Dimas. Yang mulia Bapak Sri Sultan, sebelumnya kami mohon maaf bila diperkenankan, izinkan saya untuk menitipkan keluarga saya di dalam Mangkubumen untuk beberapa saat, mengingat keadaan Jogja tidak aman lagi. Saya akan bergerilya bersama pasukan ke hutan. Monggo Dimas, dengan senang hati kami persilahkan keluarga dan anak-anak Dimas untuk tinggal di dalam Mangkubumen. Meskipun Panglima Besar Sudirman dalam keadaan sakit, dengan didampingi dokter pribadinya, Dr. Suwondo, masih menunggu hasil sidang darurat kabinet. Dan beliau kelihatan merenung, memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Terlebih setelah bertemu dengan Presiden Soekarno.
Presiden. Apakah Bapak Presiden akan melaksanakan memimpin perang gerilya sesuai kesepakatan? Saya tidak akan meninggalkan kota dan akan mengadakan perlawanan melalui jalur diplomasi. Tapi Bapak bisa ditahan. Bapak bisa ditahan oleh Belanda apabila Bapak masih di sini. Soekarno tidak takut, apalagi untuk mempertahankan negeri ini. Dimas kan sedang sakit, lebih baik di dalam kota saja dan bisa tinggal di dalam Mangkubumen beserta keluarga. Yang sakit itu Sudirman. Panglima besar tidak pernah sakit. Saya mohon izin untuk tetap melaksanakan memimpin perang gerilya, serta lebih baik tetap di tengah-tengah lingkungan anak buah saya. Baiklah kalau begitu, silakan Dimas berjuang dan bergerilya di hutan. Saya akan berjuang bersama kabinet melalui jalur diplomasi. Siap. Hati-hati Dimas, Siap. selamat berjuang. Merdeka! 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 Jenderal Sudirman berpendapat, apapun hasil sidang darurat kabinet, Jenderal Sudirman tetap akan memimpin perang gerilya, perang rakyat semesta. Menjelang siang hari, sidang darurat kabinet dan BPKIP selesai, yang mengambil putusan tegas. Salah satunya adalah memerintahkan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia untuk terus berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Seluruh rakyat Indonesia untuk melancarkan perjuangan dengan tak mengenal kompromi. Pemerintah mengambil keputusan tidak pergi meninggalkan kota, akan tetapi tetap akan berada di dalam kota, melanjutkan perjuangan dengan jalan lain yang mungkin ditempuh pemerintah. Sementara itu, tembakan dan bom masih meledak berjalan semakin kencang. Demi keamanan dan kecepatan bertindak, Panglima Besar Sudirman meninggalkan kita. Sekitar jam 14.00, setelah mendapat berita dari Letkol Latif Hendraningrat bahwa tentara Belanda telah masuk ke dalam kota. Kemudian pada jam 22.00, semua pasukan bergerak meninggalkan kota Yogyakarta menuju Kretek. Beliau mulai dipandu dengan kursi yang dipasangi bambu dan dipandu oleh kesetiaan seluruh anak buahnya. Parjo, Siap Pak De. Menoli, Siap Pak De. saya minta tolong Siap Pak De. kirimkan 2 orang untuk kembali ke dalam Mangkubumen Siap Pak De. Siap. untuk menemui ibu, menerima perhiasan untuk bekal saat bergerilya nanti, yo. Siap Pak De, dilaksanakan. Oke, monggo.
Tercatatlah hari ini sekalian, tercatatlah dengan tinta emas dalam sejarah revolusi bangsa Indonesia. Dengan tubuh yang kurus dan dalam keadaan sakit serta berparu-paru sabu, Bangsa Sudirman mulai melangkah memimpin perang gerilya, perang rakyat semesta dengan nama sama. Inilah awal dari sang patriot pejuang teladan sejati tanpa pamrih yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Memulai pengembaraan panjangnya memimpin perang gerilya, perang rakyat semesta dengan tekad baja, semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah. Sang panglima besar, singa medan laga, jenderal lapangan tanpa pilih tanding, sampai akhir masa nanti. Pada tanggal 23 Desember 1948, pukul 06.00 rombongan bangsa Sudirman meninggalkan Wonogiri menuju Ponorogo. Setengah jam kemudian Wonogiri diserang pesawat Belanda. Dikira Panglima Besar Sudirman masih berada di tempat bermalam. Kemudian beliau bergerak menuju ke desa Pendorso. Di sana telah terjadi kesalahpahaman. Berhenti! Angkatkan! Siapa kalian? Letakkan senjata kalian! Lapor Pak, ada baju ketimbang Pak, mencari ketimbang kepada. Oh iya. Siap, Adik. Maafkan kami karena tidak tahu. Tidak apa-apa. Kalian tidak salah. Justru seharusnya itulah yang harus kalian lakukan demi kewaspadaan. Siap, Pak Dik. Kami persilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Pasukan, buka jalan! Terjadi kesibukan untuk menghormati dan melayani beliau. Terbongkarnya siapa sesungguhnya orang misterius di dalam tandu itu. Ternyata Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada tanggal 26 Desember 1948, paginya jam 08.00 berdiri diserang serta berantai. Pada malam hari, di desa Karangnongko berada beliau sedang beristirahat. Muncul
dua orang yang dicurigai ingin bertemu dengan Panglima Besar Sudirman. Untuk itu, Letnan Heru Geser yang mirip dengan bangsa Sudirman pun dipanggil dengan iringan Kapten Suparjo menuju ke arah selatan sebagai tipu daya agar Panglima Besar Sudirman selamat dari kejaran. Sahabat Sudirman, ada Panglima Sudirman enggak? Oh, di sini tidak ada namanya Bapak Sudirman. Sana, mungkin di sana, di sebelah selatan ya. Di sini tidak ada itu yang kamu cari. Atau Udah ada sana. Udah tahu di desa sana. Tidak ada di sini. Ya, silakan Pak. Turun. Izin Pak. Monggo. Siap. Mundur jangan di situ lah, jangan di belakang freeport. Nah, kan, udah tahu. Benar juga, tidak lama kemudian Ambu dan Pasukmu Nomor 2, Sudirman tidak ada di sana, Tuan. Sir, apa yang disini kepada ahli di sini Pak? Telepon Pak. Demikianlah, lagi-lagi Belanda gagal untuk membunuh dan menangkap hidup Panglima Besar Sudirman. Dengan taktik yang sederhana, ternyata mampu untuk bisa mengecohkan pergerakan Belanda dalam perburuannya. Hadirin sementara ini, kegiatan di markas Belanda di Yogyakarta terjadi ketegangan, kemarahan, dan kekecewaan akibat gagalnya pasukan Belanda menangkap hidup Panglima Besar Sudirman. Terlibat beberapa prajurit melakukan aktivitas, ada yang berlatih, ada yang berdansa, bersukaria.
becak satu.